Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah sahabat Nabi Hanzalah bin Abu Amir yang jenazahnya dimandikan malaikat. Ada ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, yang jika diartikan kurang lebih bahwa seorang anak akan bersifat dan berperilaku seperti orang tuanya. Ungkapan ini populer karena memang logis. Seorang anak tentu akan mempelajari segala hal untuk pertama kali dari kedua orang tuanya. Baru setelah itu dia akan belajar peri kehidupan dari lingkungan di sekitarnya dan akan terus berkembang sesuai dengan umur dan pengalamannya yang terus bertambah. Namun tak selamanya ungkapan tersebut benar. Seringkali didapati sifat anak berbeda jauh dari ayah atau ibunya. Bisa berbeda dalam konotasi positif atau sebaliknya negatif. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW satu ini mungkin menjadi antitesa ungkapan tersebut. Tidak selamanya keburukan sifat dan perilaku orang tua akan ditiru oleh anaknya. Adalah Hanzalah bin Abu Amir, sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah anak pemimpin suku Aus yang kaya di Yastrib, Madinah pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mengutip Islamidia, ayahnya Abu Amir bin Syaifi, orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah dia mendapat julukan Abu Amir sang pendeta. Tetapi julukan itu berbalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yastrib sudah dikuasai oleh kaum muslim. Pernah dengan angkuh Abu Amir berkata, "Jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy." Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, "Wahai Bani Aus, aku Abu Amir." Orang-orang Aus yang muslim menimpali, "Wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu." Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri. Nah, di antara penyerang itu adalah anaknya sendiri, Hanzalah. Hanzalah yang telah masuk Islam akhirnya menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Mertuanya itu dikenal sebagai tokoh munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Namun ketika rombongan pasukan muslim bergerak ke medan laga, dia menarik diri bersama orang-orangnya kembali ke Madinah. Pagi harinya ketika mendengar seruan untuk berjihad, Hanzalah mengambil pedang dan baju perangnya, langsung bergabung dengan induk pasukan muslim dan pergi berperang. Dalam peperangan itu dia berhasil mendekati Abu Sufyan ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufyan dalam duel 1 lawan 1 terjatuh dari kudanya. Wajahnya pucat ketakutan. Pedang Hanzalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik nyawanya akan melayang. Tapi dalam suasana genting itu Abu Sufyan berteriak minta tolong, "Hai orang-orang Quraisy, tolong aku." Lantas orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hanzalah dari kiri, kanan, dan belakang sehingga Hanzalah tersungkur. Dalam kondisi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya, dia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Dan akhirnya anak muda ini gugur sebagai syuhada. Abu Sufyan si pengecut itu pun selamat dari tajamnya pedang Hanzalah. Seusai peperangan, Abu Amir dan Abu Sufyan mengitari medan laga dan mencari data sahabat-sahabat Nabi yang gugur.
Biasanya mereka akan melampiaskan dendamnya dengan mencincang mayat-mayat musuhnya. Mereka menemukan jasad Kharijah bin Abu Suhair dari suku Khazraj. Pemimpin Bani Khazraj Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Zakwan bin Abu Hais, bangsawan Yastrib, dan tentu saja Hanzalah. "Anakku, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk tidak ikut berperang?" keluh Abu Amir dengan nada kesedihan. "Andaikan mentaati perintahku, kamu akan hidup terhormat bersama kaum Aus." Kepada orang-orang Quraisy dia menyeru agar tidak mencincang jasad anaknya, tapi dia sendiri mencincang bangkai orang lain. Nabi Muhammad yang diberitahu akan hal itu kemudian mendoakan, melihat ke langit dan berkata kepada para sahabat, "Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air mus atau mendung yang diambil dari bejana perak." Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Ketika mendengar panggilan perang, Hanzalah dalam keadaan junub dan belum sempat mandi, kata Jamilah. "Beruntunglah Hanzalah, syuhada yang telah dimandikan oleh para malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya." Nabi bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada balasan bagi hambaku yang berserah diri saat aku mengambil sesuatu yang dikasihinya di dunia, melainkan surga." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.